Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, apa kabarnya? Semoga sehat selalu, itu doa kami untuk Anda. Ketemu lagi bareng kami berdua. Saya Coki Sitohang. Dan saya Permatasari Harap, senang sekali dapat kembali menjumpai Anda untuk memberikan segala informasi kesehatan juga solusinya tentunya hanya di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa di rumah, apakah Anda termasuk orang yang suka begadang? Begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Karena harus hati-hati. Apalagi kalau Anda sudah punya riwayat hipertensi. Karena kurangnya istirahat bisa memperburuk kondisi kesehatan Anda. Seorang Pak Zulkifli, ini narasumber kami pemirsa ya. Beliau terkena stroke karena ada penyempitan pembuluh darah di otak. Dan setelah diperiksa ternyata tekanan darah dan juga kolesterolnya tinggi. Nah, selain itu, sebelum stroke nih, Pak Zulkifli juga memiliki kebiasaan begadang setiap kali pulang bekerja. Nah, kini beliau harus menerima kenyataan bahwa dirinya menderita stroke. Lantas, bagaimana kisah selengkapnya? Langsung aja kita akan berbincang dengan narasumber kita hari, Bapak Zulkifli. Halo Pak Zulkifli, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bang Paidon dan Mas Nurman, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, Bang Coki. Baik. Pak Zul, ceritanya gimana nih? Karena suka begadang, lalu juga mungkin makanan-makanan tidak sehat, akhirnya menderita stroke. Bisa ceritakan sama kita, Pak, waktu itu kejadiannya gimana sih? Sekitar seminggu atau 2 minggu sebelumnya, saya merasakan kaki kebas-kebas. Tapi saya tidak konsultasi ke dokter. Waktu malam minggu saya main bulu tangkis dan saya minum air dingin itu sekitar beberapa menit, badan saya itu kayaknya tidak enak. Iya. Pandangan saya mulai buram. Saya duduk di kursi, nggak lama saya menginjakkan kaki yang sebelah kiri, nggak kuat. Akhirnya saya jatuh. Langsung dibawa ke dokter atau gimana? Langsung dibawa ke dokter. Langsung dibawa ke Iya. dokter sama teman-teman? Iya. Lalu apa yang dilakukan oleh tim medis di rumah sakit saat itu? Langsung diperiksa untuk tensi, terus rekap jantung. Dokter bilang ada masalah sedikit di jantung katanya. Tapi Bapak sebelumnya punya riwayat hipertensi nggak? Atau mungkin sering melakukan medical check up sebelumnya? Sebelumnya saya melakukan medical check up setiap tahun, tapi 4 tahun ke depan ini itu tidak pernah medical check up lagi. Pak Iya. Zulkifli ini baru mengalami stroke. Iya. Itu di tahun 2022 pada bulan Maret, betul ya Pak ya? Iya. Ini benar-benar baru sekali. Lalu Pak Zul, apa yang Bapak alami sekarang setelah kena stroke itu? Apakah ada yang lemah di sisi tubuh tertentu Pak? Saya merasakan di jari-jari ini masih ada pegal-pegal, terus di kaki di daerah belakang ini, Iya. dekat betis, itu masih lemah. Sekarang kalau Bapak berjalan atau berdiri, posturnya seperti apa Pak? Boleh nggak Bapak geser sedikit saja? Saya pengen lihat. Sampai situ cukup. pelan-pelan. Tapi jalannya kelihatan normal Iya. Pak ya? Ya, Jalannya kelihatan mantap. jalannya udah lebih enak. Cuman Tapi masih kadang ada di sini rasa. masih ada lemas di daerah sini. Bapak fisioterapi? Iya, betul. Rutin Pak ya? Rutin. Bagus Pak, Tiap harus minggu. dilanjutkan ya Pak ya. Oke. Dan ada obat-obatan dokter juga yang dikonsumsi? Ada obat juga tetap saya minum. Coba jujur-jujuran sama kami Pak ya. Iya. Makannya kayak gimana Pak selama ini? Apakah ada pantangan? Kalau makanan saya tidak ada saya pantang-pantang ya. Semua saya makan ya, apalagi Semuanya? gorengan yang berminyak, berlemak, kayak daging, santan semua. Ngerokok sehari itu 1 bungkus. Untuk saat ini saya masih ngerokok, cuman sebungkus itu bisa 4 harian. Pak, kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, itu ada topik kesehatan nggak yang diobrolin? Tidak ada. Tidak ada Tidak ya? ada. Oke. Artinya, pengen sehat tapi nggak mau tahu soal kesehatan. Itu saya kasih ilustrasi sedikit. Bayangin apel, kalau dipotong, dagingnya apel itu putih, kemudian lama-lama coklat. Itu ada proses oksidasi namanya, proses perkaratan. Di dalam tubuh Anda, asap rokok itu mengoksidasi sel-sel di dalam darah, termasuk sel kolesterol, dan itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Prosesnya nggak sebentar, 30 tahun. Tahu-tahu stroke. Dan tidak ada peringatan. Iya. Jika Anda mau sehat, mulai sekarang tentu harus mau tahu dan harus mau belajar soal kesehatan. Mas Nurman, apakah ada tambahan perspektif lain dari kejadiannya Pak Zul? Kita lagi belajar nih. Ya, tubuh kita ini sudah mengingatkan juga, terutama pada orang-orang yang dia menderita stroke, itu biasanya dia akan ada tanda-tandanya.
Yang seperti yang dibilang Pak Zulkifli tadi, dia sudah memberikan tanda ada kebas, ada kram. Iya. Sebenarnya itu sudah tanda Pak Zul, dia abai dengan hal tersebut. Akhirnya yang terjadi adalah terkena serangan stroke. Gimana mau cepat sembuh kalau misalkan pola hidup sehat ini tidak dijalani? Kalau pola hidup itu tidak dirubah, pasti akan kena lagi nantinya ya Bang Paidon ya. Betul, karena itu ada yang namanya hal-hal standar, melakukan apa yang perlu dilakukan, hindari apa yang tidak dibutuhkan tubuh kita, makan buah 3 kali sehari, kemudian hindari gula, olahraga yang rutin. Kalau sudah sakit, konsumsi obat yang diresepkan dokter, itu hal dasar. Ya, jangan diutik-utik. Nah, kemudian ada hal tambahan yang bisa kita kerjakan, apalagi mungkin Anda belum terlalu paham akan kesehatan, akan bahayanya penyakit pembuluh darah seperti ada stroke, serangan jantung, gagal ginjal. Itu kita bisa menggunakan device atau alat yang bisa membantu kesehatan darah dan pembuluh darah. Teknologi laser. Tekanan darah, gula darah, kolesterol bisa dibantu dinormalkan oleh teknologi laser sehingga mencegah stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan impotensi. Artinya yang punya dana buat investasikan sambil menunggu Anda memperbaiki diri sambil jalan bersama, adalah lebih baik jika Anda menggunakan teknologi laser sekarang juga. Selain teknologi laser, di sini juga ada yang namanya teknologi NMES. Teknologi NMES ini fungsinya adalah untuk menstimulus otot-otot di tubuh kita, terutama Pak Zulkifli, ini untuk menstimulus otot yang tadinya itu tidak bisa digerakkan, akhirnya bisa digerakkan kembali. Selain itu, teknologi NMES ini juga bantu pemulihan pada penderita stroke ya. Selain penderita stroke juga sebenarnya pada penderita diabetes, kemudian penderita penyakit jantung koroner juga penting untuk menggunakan teknologi NMES ini. Kalau misalkan menggunakan teknologi NMES dan sekaligus disinergikan dengan teknologi laser, itu akan bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan proses pemulihan pada penderita stroke itu lebih berjalan lebih cepat lagi. Oke. Gunakan teknologi laser dan teknologi NMES sekarang juga. Dan untuk informasi detailnya seperti apa, manfaat juga cara kerja dari teknologi laser dan juga teknologi NMES akan kita bahas setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, Hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa Go Healthy, narasumber kita hari ini Bapak Zulkifli, usia 55 tahun, punya hobi yang mungkin hobinya sering juga kita lakukan nih, Coki. Coba badminton. Hobi badminton iya, tapi yang paling parah adalah beliau senang sekali namanya begadang. Aduh. Tidak hanya begadang, tapi juga makan makanan yang tidak sehat, makanan berlemak, bersantan, lalu juga merokok lagi, kurang istirahat. Akhirnya beliau terserang stroke di usia 55 tahun ini dan baru 4 bulan ini loh. Bapak saat ini masih bekerja atau sedang cuti atau bagaimana statusnya, Pak? Sekarang lagi istirahat di rumah ya. Setelah terkena stroke, Pak, dampak yang paling Bapak rasakan dalam hidup? Nggak bisa bekerja. Untuk di rumah juga ya bisa merepotkan anak istri. Keuangan saya dibantu dengan dari saudara-saudara. Anggapan istri Bapak ketika Bapak kena stroke dan sekarang Bapak harus istirahat dari pekerjaan. Ya istri saya sedih ya. Karena ngeliat kondisi saya. Bapak merasakan masih ada rasa lemah di bagian sisi kiri sampai Iya, sekarang. betul. Tangan kiri Tangan kiri sama kaki kiri. sama Iya. kaki kiri. Ya meskipun Bapak sudah melakukan fisioterapi ya, Iya, Ai, ya. iya. Tapi itu tetap harus dilakukan, Pak. Iya. Dilanjutkan. Bapak mau pulih kan? Ya, Ya, harus semangat mengubah pola hidup ya, Pak ya. oke. Kami kasih tepuk tangan dulu buat Pak Zulkifli ini. Mungkin boleh Bang dikasih tahu buat kita gitu ya, juga Pak Zulfi dan juga pemirsa di rumah yang belum tahu seperti apa sih sebenarnya proses terjadinya stroke. Dan bahkan mereka yang sudah terkena stroke pun juga nggak tahu ternyata stroke itu bisa berulang nantinya. Betul. Kalau ada nasihat dari seseorang, nasihat dan saran dari seseorang yang memang di bidangnya, sebaiknya kan memang dikerjakan. Kalau kita sudah tahu, logikanya apa? Harus diikuti dengan tindakan. Sebab pengetahuan tanpa tindakan nggak ada hasil apa-apa. Ya. Sekarang saya mau memberitahu dulu pemirsa, cerita stroke seperti apa, saya mau kasih ilustrasinya. Ini adalah gambar sirkulasi darah seperti pipa pembuluh darah itu naik ke dalam otak. Normalnya seperti itu dan nanti bisa ada penyumbatan. Ini hanya ilustrasi aja ya, penyumbatannya sepertinya di leher. Padahal penyumbatan ini bisa ada di dalam otak. Ilustrasinya di dalam pipa pembuluh darah seperti ini pemirsa. Ya. Jadi ada pembuluh darah yang menyempit. Kenapa? Karena kolesterol, karena gula yang tinggi ya. Dan ini tanda sudah ada penyumbatan. Tandanya adalah adanya diabetes atau hipertensi. Nah, ketika kemudian terjadi gumpalan darah
datang menyumbat seperti ini, kebayang nggak apa yang terjadi kalau sumbatannya terjadi di dalam otak, ya? Jadi terjadilah kerusakan jaringan otak yang disebut dengan stroke. Kalau misalnya proses yang menyebabkan terjadinya stroke, yaitu hipertensi dibiarin, diabetes dibiarin, kebiasaan hidup tidak sehat dibiarin, masih ngerokok, masih mengkonsumsi minuman saset yang banyak gula, masih makan goreng tepung, masih makan yang bersantan, berarti prosesnya diperpanjang terus. Berarti Anda tidak pengen sembuh kalau masih pengen begitu. Setelah Anda tahu ini, tentu sekarang Anda berpikir, dimanapun Anda berada, oh oke, kalau begitu saya pengen menjalankan pola hidup sehat, dan saya mau ngikutin nasihat dokter. Obatnya diminum, kemudian makannya diubah, kemudian olahraganya dikerjain. Nah setelah itu ini yang dasar. Kalau Anda yang dasar sudah dipenuhi dan Anda masih punya dana, Anda bisa menggunakan teknologi laser. Teknologi yang membantu membuka pembuluh darah, yang membantu mengurai penggumpalan darah. Kalau terjadi penggumpalan darah seperti ini, trombus, ini salah satunya karena apa? Kebiasaan makan gula dan goreng. Ya, banyak penggumpalan akibat pengentalan darah. Dengan bantuan teknologi laser, maka dia bisa diurai. Maka aliran darah menjadi lebih lancar, maka risiko terjadinya penyumbatan itu bisa dikurangi. Artinya apa? Proses pemulihan bisa terjadi. Kemudian apa? Bisa mencegah terjadinya komplikasi. Jadi penggunaan teknologi laser ini memang membantu untuk mencegah stroke dan atau mencegah stroke berulang. Terakhir nih Pak, waktu terserang stroke, kan Bapak kan bilang tensinya baik-baik aja nih, normal aja. Terakhir periksa itu sempat tinggi nggak? Di angka berapa gitu? Ingat nggak? Sebelum waktu setiap medical check up itu 110/90. 110/90. Setelah terkena stroke ini, terakhir ke dokter, berapa? 153/90. 153/90. Kolesterol ada? Kolesterol 220. 220. Oh berarti memang sudah ada ya tanda-tanda itu ya. Jadi ada tensi yang juga tidak terkendali dan juga kolesterol yang tinggi. Nah ini untuk proses pemulihannya supaya lebih cepat, itu seperti apa Mas Nurman? Stroke itu terjadi karena proses penyumbatan. Penyumbatan ini diakibatkan oleh proses pengentalan darah. Ketika stroke ini terjadi, otomatis orang tersebut tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Anggota tubuh yang tidak bisa digerakkan akan memperkecil otot-otot di bagian tersebut. Yang terjadi adalah otot tidak bisa membakar gula dan kolesterol di dalam darah sehingga kadar gula dan kolesterol di dalam darah itu jadi meningkat lagi. Itu rentan sekali yang namanya terjadi stroke berulang. Solusinya adalah kita latih otot-otot bagian yang dia tidak bisa digerakkan dengan kita memanfaatkan teknologi NMES. Di sini teknologi NMES ini berfungsi untuk mengaktifkan kembali otot sel-sel otot yang tidak bisa digerakkan kembali dengan cara memberikan sinyal listrik kepada otot tersebut sehingga otot itu bisa berkontraksi, mencegah proses terjadinya pengecilan massa otot. Nah, ketika dia ditempelkan, dia akan mengkontraksikan otot-otot tadi sehingga otot ini akan memberikan sinyal kepada otak sehingga otot kita ini akan berespon bahwa kita tuh masih ada loh. Otot di bagian sini itu masih ada. Nah, tapi pada dasarnya NMES ini bukan cuma pasien stroke saja, tapi bisa juga digunakan pada pasien-pasien penderita diabetes, penyakit jantung koroner, atau pada beberapa orang yang memang memiliki keterbatasan gerak atau keterbatasan dalam melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tapi yang paling penting adalah bisa digunakan pada orang yang dia masih sehat. Karena apa? Untuk pencegahan. Penting sekali kita untuk menggunakan teknologi NMES dan teknologi laser yang disinergikan pada usia muda dan sejak dini. Lalu bagaimana sinergi antara teknologi laser dan juga teknologi NMES yang terdapat dalam satu alat ini? Mas Panji akan menjelaskan untuk Anda. Pemirsa sadar akan kesehatan merupakan hal yang penting, tapi yang jauh lebih penting adalah segera mengambil tindakan untuk menjaga kesehatan. Manfaatkanlah sinergi teknologi laser dan juga teknologi NMES. Karena dengan kita memanfaatkan teknologi laser secara rutin dapat membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan yang mengakibatkan stroke. Selain itu, faktor-faktor risiko dari stroke seperti gula darah, hipertensi, serta kolesterol yang tinggi juga bisa dibantu diturunkan. Apalagi jika kita sinergikan dengan teknologi NMES yang akan memberikan sinyal elektrik kepada sistem syaraf dan juga sistem otot untuk membantu mengaktifkan otot sehingga mencegah penyusutan otot. Dan supaya Anda bisa merasakan manfaat sinergi dua teknologi dalam satu alat, Anda bisa memanfaatkan Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang menghadirkan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMES.
Penggunaannya juga mudah. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya 14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi serta titik akupuntur untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa Anda gunakan pada lokasi ataupun area otot yang membutuhkan. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk merasakan manfaat dari inovasi terbaru Gogomol. Ambil handphone Anda bisa foto dulu nomor teleponnya atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai Akulaser Ultimate. Didukung oleh Anda masih menyaksikan Go Healthy dan narasumber kami, pria berusia 55 tahun, Pak Zulkifli, seorang profesional, penjual pemirsa. Harus kehilangan pekerjaan sementara waktu ini. Kenapa? Kena stroke padahal suka olahraga. Ya. Hobinya main badminton, tapi tidak diimbangi dengan pola hidup sehat. Makannya sembarangan, suka merokok, dan kejadian stroke-nya setelah beliau selesai main badminton, terkenalah stroke. Pak Zul, ada nggak sih rasa penyesalan sekarang? Ada ya? Ya penyesalan pasti ada. Ada ya? Apa yang ingin ditanyakan gitu? Mungkin Bapak ada pertanyaan selama ini tentang kesehatannya. Betul. Mumpung ada Bang Paidon juga Mas Nurman di sini, silakan. Saya kan selama ini bekerjanya biasa. Kalau masalah kerjaan saya bawa enjoy. Tapi kalau ada tekanan-tekanan lain yang membuat pikiran saya itu ya yang nggak tenang gitu. Apakah itu menjadi penyebab stroke juga atau bagaimana gitu? Manusia itu punya hubungan antara pikiran dan fisik. Namanya psikosomatis. Dan itu nggak bisa dipungkiri. Contoh misalnya berkunjung ke dokter, sampai di dokter itu saking takutnya ketemu dokter, tensinya naik bisa jadi 150. Begitu di rumah tensinya biasa. Ya kan, itu namanya psikosomatis. Nah, untuk masalah seperti ini apakah itu bisa memicu stroke? Mungkin tidak langsung. Ya, dia bisa menyebabkan terjadinya peningkatan gula darah. Stres itu menyebabkan tubuh memaksa untuk menyediakan gula darah karena ketika stres otak membutuhkan gula lebih banyak. Ya. Solusinya apa? Stop rokoknya, betul-betul stop. Kalau bilang, kalau ngerokok pikiran lebih tenang, saya kasih tahu pemirsa, olahraga itu memicu hormon otak yang punya kekuatan sama, bahkan lebih kuat daripada rokok. Otak itu menghasilkan hormon yang namanya endorfin. Endorfin itu endogenous morfin, morfin alami yang ada di otak, yang diproduksi kita olahraga. Jadi kalau Anda olahraga rajin, itu bisa mengalahkan efek dari rokok. Kerjakan itu. Dibarengi dengan makan yang sehat, makan buah 3 kali sehari, boleh ditambah kunyit, silakan, tapi obat dari dokter terus diminum. Itu upaya standar untuk membantu Anda. Nah, setelah ini semua selesai, yang basic baru kita bisa nih, kita punya dana tambahan, kita gunakan teknologi laser. Kenapa? Nomor 1, sehat dulu. Ya, teknologi laser membantu kesehatan Anda. Sinar lasernya yang warna merah membantu membuka pembuluh darah, merangsang oksida nitrit sehingga pembuluh darah terbuka. Dengan demikian membantu menurunkan tekanan darah. Dia membantu mengurai darah yang menggumpal akibat kebiasaan goreng dan makan gula, sehingga dengan demikian aliran darah lebih lancar. Dia merangsang mitokondria alias kompor di dalam organ sel yang memasak makanan sehingga energi Anda lebih baik. Kebetulan teknologi laser yang baru ada sinar tambahan warna biru dan kuning. Yang biru meningkatkan kapasitas meningkatkan oksida nitrit, yang kuning membantu meredakan stres. Karena dengan bantuan teknologi laser yang sekarang ada 3 warna, dia membantu mengurangi hormon kortisol dalam tubuh kita. Dan satu lagi, kombinasi 3 warna ini membantu meningkatkan hormon di otak yang namanya melatonin yang membantu Anda tidur lebih lelap. Tidur yang lebih lelap di malam hari akan membantu Anda lebih segar, tentu membantu mengurangi stres. Karena itu, atas solusi ini, apalagi yang harus Anda lakukan? Ya, pakai teknologi lasernya sekarang juga. Pada Pak Zulkifli ini sendiri, dia terjadi kelemahan pada yang sebelah kiri ya Pak ya? Benar ya? Kita gunakan teknologi NMES untuk membantu otot kita kembali berkontraksi tanpa adanya effort yang lebih. Teknologi NMES ini akan membantu untuk pemulihan stroke dengan meningkatkan massa ototnya. Sehingga jika digabungkan menjadi 2, digabungkan dan dijalankan secara bersama-sama, ini akan mempercepat proses pemulihan stroke dan meningkatkan kualitas hidup. Pak Zul, nggak sendirian loh Bapak mengalami ini.
ada juga pemirsa kita Ya. yang juga mengalami kondisi seperti Bapak, tapi karena beliau ini menggunakan teknologi laser, maka kualitas kesehatannya menjadi meningkat. Bapak simak video ini, jadikan semangat buat Bapak. Putarkan. Tekanan darah tinggi saya itu tidak stabil, kadang rendah, kadang tinggi, terutama di siang hari, sore itu cenderung tinggi. Yang kedua, susah tidur. Tekanan darah tinggi saya itu menjadi stabil, di bawah 130, sebelumnya bisa 140 begitu ya. Tidur bisa mulai nyenyak, karena sebelumnya itu lewat dari jam 12 malam, jam 1 itu baru bisa tidur, sekarang jam 9, jam 10 itu sudah bisa tidur istirahat dengan nyenyak, dan dapat deep sleep-nya itu, nyenyak banget. Pak Zul, setelah melihat video tadi harus lebih semangat ya Pak ya. Ya. Udah ada contohnya di sini, teman-teman di luar sana yang juga menderita seperti Bapak sebelumnya, tapi terbantu kesehatannya dengan menggunakan teknologi laser. Jadi udah saatnya nih Bapak menggunakan teknologi laser dan juga teknologi NMS ya Pak ya. Ya. Oke, baiklah. Mungkin Bapak ada doa atau harapan yang ingin Bapak sampaikan? Saya ucapkan terima kasih telah merawat saya selama saya sakit. Dan untuk semua pemirsa di rumah, jagalah kesehatan, karena kesehatan adalah segala-galanya buat kita. Oke. Terima kasih Pak. Terima Apa kasih. harapan Bapak untuk Bapak sendiri? Harapan Apa saya doanya ke Bapak depannya saya akan lebih sehat lagi Amin. dan tetap semangat untuk hidup lebih normal. Iya. Ya, bagus sekali Pak. Bagus sekali. Ya. Oke, baiklah. Lekas sembuh Bapak, Amin. sehat lagi dan tetap Ya. semangat, dan terima kasih Mas Nurman, terima kasih Bang Terima kasih, Faidon, Bang. Terima kasih. dan pemirsa, saya ulangi lagi nih ya, yang tadi sudah dikatakan Coki, kalau Anda mau tubuhnya lebih sehat lagi dari sekarang dan terhindar dari segala masalah kesehatan dan cegah komplikasinya, ayo gunakan teknologi yang terdapat dalam satu alat ini, yaitu teknologi laser dan juga teknologi NMS. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji, silakan. Pemirsa, Anda sudah mengetahui manfaat dari sinergi teknologi laser dan teknologi NMS. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil tindakan. Miliki alat kesehatan yang terbaik, yang terdaftar dan memiliki nomor izin edar resmi dari pemerintah seperti Aku Laser Ultimate yang menggunakan 14 mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMS. Anda juga bisa menggunakan Aku Laser Ultimate ini bersama-sama dengan seluruh anggota keluarga, sehingga satu keluarga yang menggunakannya bersama-sama bisa menjadi lebih sehat, tentunya lebih hemat. Untuk itulah kenapa kami hadirkan dokter laser ke Indonesia sejak dari tahun 2011. Sudah banyak yang menggunakan dan merasakan manfaat dari dokter laser. Dan kami terus berinovasi menghadirkan teknologi yang terbaik bagi Anda. Dengan bangga kami persembahkan Aku Laser Ultimate yang menggunakan 14 mata laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda dan juga keluarga untuk menggunakannya dan merasakan manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate dengan garansi resmi suku cadang, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tentu saja tim dokter yang siap membantu Anda.